Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, jumpa kembali dengan saya Dr. William Azhari SOSI SHMH. Jangan lupa like, subscribe, dan bantu share channel YouTube kami Dr. William Azhari. Insya Allah semua rekan-rekan sahabat yang bantu share, bantu like, subscribe akan mendapatkan rezeki dari Allah karena telah membantu syiar dakwah kita yang selalu menebar kebaikan. Dan para sahabat semua sama pahalanya dengan kami yang berdakwah. Insya Allah, bismillah. Kita sangat mensyukuri dan benar-benar takjub dari doa kita dari yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat kita Paula, Mas Baim, Ananda, Kiano, dan Kenzo telah bersama. Mereka kita sangat senang melihatnya. Mereka insya Allah bisa bertahan rujuk, bisa bersatu kembali, selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat mereka telah bersatu, insya Allah. Dan ini semua harapan kita semua, karena senang melihat saudara kita mereka hidup bahagia. Tidak ada di dunia ini kita melihat saudara kita yang hidupnya mereka terlonta-lonta, hidup mereka selalu dalam kesulitan, apalagi punya anak kecil. Tidak ada bahwa kita itu ingin melihat saudara kita yang hidup terlonta-lonta dan anak-anaknya, apalagi masih balita, anak-anaknya misalnya tidak bisa ketemu ibunya, tidak bisa ketemu ayahnya. Nah, ini sangat kita melihat miris kan. Hati mana yang bisa melihat, yang tega? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang rela melihat bayi yang 2 atau 3 tahun, bahkan 0 tahun masih merah misalnya ya. Kalau kita dilihat di luar sana, kalau mereka tidak bisa ketemu ibunya, tidak bisa ketemu ayahnya, karena sesuatu hal, problema yang ada terjadi di suatu keluarga. Karena mereka itu anak-anak yang tak berdosa, anak-anak yang suci, dilahirkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu kullu mauladu yuladu alal fitrah, bahwa anak itu adalah sebagaikan kertas putih, tabula rasa. Ya, kertas putih bahkan kayak tabula rasa yang memang putih, bersih, suci, tak berdosa. Jadi bagaimana kita mengangkatnya mereka itu supaya mereka bisa jadi orang, mereka bisa hidup bahagia, itu tergantung dengan lingkungan yang mengukir. Terutama dari sini ayah ibunya ya. Nah, kalau misalnya ayahnya dan ibunya berjauhan, jelas kasihan. Beda kasih sayang, misalnya anak itu diserahkan kepada dalam hal ini ART misalnya kan, asisten rumah tangga yang ngebantu di rumah. Dia juga sibuk soalnya. ART itu juga kerja rumah, membersihkan rumah, halaman dan seterusnya. Kalau diberikan beban lagi dia untuk anak kan kasihan. Jadi memang harus bersama gitu. Harus selalu bersama antara ibu dan anak. Akan beda nanti perkembangan yang mereka selalu 24 jam bersama ayah ibunya tercinta. Kalaupun ada di antara kita, bayi-bayi kita, anak-anak kita, memang mereka dilahirkan ya tidak melihat wajah ibunya atau tidak melihat wajah bapaknya karena minta faktor meninggal dan seterusnya, atau faktor kondisi sosial yang lain. Misalnya kalau dia berhasil, nah itulah keajaiban Allah, itu kebesaran Allah, keagungan Allah, bahwa Allah itu memperlihatkan kepada kita semua kalau Allah telah berkehendak, kok anak ini jadi orang, anak ini jadi orang besar. Nah, itu tadi kuasa-kuasa Allah melihat anak-anak yatim di muka bumi ini. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun, bahwa segala sesuatu itu apabila Allah telah berkehendak, Allah hanya berkata iya, maka akan terjadilah segala sesuatu. Dan sebaliknya, kalau Allah telah berkehendak, hancur
atau kita meninggal sedetik pun tidak akan ada orang yang bisa menghalangi kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur, senang banget melihat Mas Baim dan Mbak Paula itu sudah menyatu, jalan sama kedua anaknya Keanu dan Kenzo yang sedang lucu-lucunya, sedang cerdas-cerdasnya. Ini kan para sahabat itu pada tepuk tangan semua ya, tepuk tangan, senang melihat mereka. Ternyata Allah itu tidak tidur. Allah itu maha memberi. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, sangat menyayangi bagi umatnya yang ingin hijrah ke yang lebih baik, yang ingin hijrah kepada sesuatu hal yang lebih menjamin kebahagiaannya di masa depan. Allah akan bantu, Allah akan kabulkan doa kita semua. Dan barang siapa yang kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka akan datanglah azab dan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kekufuran, Allah akan berikan azab bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maka dari itu kita selalu berdoa, jangan kita meremehkan doa. Karena manusia itu selalu doa, doa, kadang-kadang melecehkan, doa lagi, doa lagi. Nah begitu, itu nggak boleh. Seakan-akan kita meremehkan doa, bahwa doa itu langsung ya, bahasa-bahasa sakral, bahasa-bahasa istimewa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meremehkan. Orang yang berdoa saja belum tentu dikabulkan oleh Allah, belum tentu dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang tidak mau berdoa. Apalagi orang-orang yang tidak mau berdoa. Orang yang berdoa aja belum tentu dikabulkan Allah, apalagi orang-orang yang tidak mau berdoa. Ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Bagi orang-orang yang selalu meremehkan doa itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu diperintahkan untuk selalu berdoa, melakukan apapun baca bismillah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apabila kita selalu berzikir, istighfar dan berdoa kepada Allah, kita akan terjaga. Kita akan terjaga, diri kita dan keluarga kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga, maka ada ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini yang benar. Jadi tiada hari tanpa kita berzikir. Mau kita bekerja di kantor, sebagai petani, sebelum kita menanam, baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Baru dicangkul, tanahnya digemburkan, dikasih pupuk. Berdoa semoga tanaman ini nanti subur, terbebas dari hama, wereng dan seterusnya. Bacakan, hadiahkan Al-Fatihah, insya Allah tanaman itu nanti akan berbuah. Buahnya nanti akan lebih barokah, akan lebih hikmat dan lebih bermanfaat, lebih barokah daripada ya tanaman yang tadi tidak didoakan. Jadi akan lebih mempunyai derajat tanaman itu apabila ditanam awalnya melalui doa terlebih dahulu. Pekerjaan kita akan lebih bermanfaat, akan lebih bahagia, kita puas menerima hasilnya apabila sebelum kita bekerja kita berdoa terlebih dahulu. Keluar rumah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita memohon perjalanan kita itu baik dan sampai tujuan selamat. Begitu juga keluarga kita, supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga kita kepada sahabat-sahabat terdekat kita, kita doakan seperti sahabat kita Mbak Paula dan Mas Baim, Ananda Keanu dan Kenzo, kita doakan mereka sehat, semakin membaik keluarganya.
semakin dikabulkan oleh Allah cita-cita dan keinginannya. Karena mereka juga manusia, mereka bukan malaikat, mereka bukan Tuhan. Kalau dia bersalah wajar dong. Maka dari itu kan kita selalu saling mengingatkan dan memberikan support doa. Itu yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendoakan dan selalu mensupport saudara-saudara kita semua, siapapun orangnya. Insya Allah apabila kita banyak mendoakan, banyak memberikan support, orang pun akan banyak mendoakan kita, mensupport kita. Tidak harus dari orang yang kita bantu, yang kita doakan itu yang mendoakan kita. Ada nanti orang lain, itu udah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Mas Baim dan Mbak Paula dan Ananda, Kiano dan Kenzo selalu bersatu. Tiada yang dapat memisahkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali maut. Semoga mereka bisa bersatu sampai mati, sehidup semati, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazakallah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat-sahabat sekalian saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kejanggalan di dakwah kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.